Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan membahas sebuah tema, yakni klarifikasi atas kritik wahyu yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam di dalam kitab Tazkirah. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang tentu tidak asing, yakni Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan membahas sebuah tema baru Pak ya, tentang klarifikasi. Mungkin Pak Eki bisa sampaikan apa saja sih Pak tuduhan, keberatan dan lain-lain terkait Wahyu Masih Maud ini. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini cerita lama, sudah juga banyak beredar, ditulis dalam beberapa buku yang mengkritik tentang Ahmadiyah, mengkritik tentang pendiri Ahmadiyah dengan wahyu-wahyunya. Satu. Kedua, walaupun sudah lama tapi tetap dinyanyikan kembali walaupun penyanyinya beda. Begitu. Nah dalam hal ini kita akan coba memberikan penjelasan bagi mereka yang mau mendengarkan tentang klarifikasi apa yang menjadi keberatan diajukan oleh para penentang begitu, dan kita coba untuk memberikan klarifikasi dengan penjelasan bukan dari saya, bukan dari kami, tapi klarifikasi atau penjelasan atau tafsir dari wahyu yang diterima itu dari yang menerima wahyu itu sendiri, yaitu dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sendiri. Insyaallah. Pak Eki, ada satu wahyu yang kemudian menjadi keberatan bagi kalangan tertentu yang mengatakan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sama dengan ketauhidan dan keesaan Allah. Yaitu wahyu anta minni bimanzilati tauhidi wa tafridi. Apa yang menyebabkan keberatannya Pak Eki? Ya, dalam narasi yang mereka bangun, ya, mereka mengkritik bahwa lihatlah wujud Mirza Ghulam Ahmad itu sama atau ekivalen dengan keesaan Allah, dengan tauhid ilahi kata gitu, dengan berbagai beragam judgement yang katakanlah dramatis ya gitu. Seperti itu menjadi keberatan mereka. Sebenarnya tafsirnya sendiri bagaimana Pak Jusman? Ya, arti dari wahyu yang didapatkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sebenarnya arti lebih tepatnya adalah engkau bagiku seperti tauhidku. Ya, mungkin kata-kata itu yang dibuat seperti tauhidku dan keistimewaanku, yaitu Allah, sehingga dituduh ini orang syirik ya, menyamakan dengan tauhid Allah. Tetapi ya, kalau pemirsa menyimak dari episode pembahasan Tazkirah sebelumnya, sudah dijelaskan oleh Pak Eki di latar belakang bahwa salah satu ciri khas di buku Tazkirah yang edisi bahasa Inggris ini adalah wahyu aslinya disebutkan dan artinya pun berdasarkan arti yang diberikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Dan kalau ada sesuatu yang ingin dijelaskan, beliau sendiri yang akan menjelaskan. Nah, termasuk wahyu yang turun kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini sama dengan mempersekutukan Allah, tidak. Jadi di edisi Tazkirah ini dijelaskan oleh beliau tentang wahyu ini, bahwa arti dari makna wahyu itu sebenarnya adalah engkau begitu akrab di sisiku. Yang aku inginkan dari engkau adalah sebagaimana halnya tauhid dan keesaanku. Jadi ini sebenarnya adalah makom kesucian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, yang selanjutnya secara detail lagi beliau jelaskan lagi ya, penjelasan di Al-Badar ya. Terdapat di Tazkirah juga, di sana disebutkan
orang yang ditunjuk untuk menegakkan keesaan Tuhan itu ibarat sebuah materai. Ya, sebuah materai yang mana orang itu adalah dia yang mencurahkan sepenuhnya supaya tujuan, kemudian supaya sasaran tauhid itu tegak, seolah-olah dia itu menjadi perwujudan dari keesaan Tuhan, dari tauhid ilahi itu. Jadi manusia di bumi berupaya untuk menyembah berhala, kembali kepada tujuan rendah yaitu penyembahan berhala, tetapi tujuan itu tidak akan tercapai sampai Allah Ta'ala, artinya orang-orang manusia itu tidak akan tercapai sampai Allah Ta'ala sendiri yang akan mengutus seseorang yang sebagai materai itu, yaitu seseorang yang untuk tadi dengan kegelisahan, dengan kegundahan untuk menegakkan tauhid Islam sampai berjaya. Jadi ini sebenarnya adalah makom beliau yang beliau sendiri katakan seperti itu. Sudah sangat jelas tafsirnya ya Pak. Ya cuma mungkin para penentang nggak mau lihat catatannya, hanya melihat tekstual seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Jus. Kemudian Pak Eki, ada lagi satu keberatan, tuduhan bahwa, nauzubillah nih Pak ya, bahwa nama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sempurna, adapun nama Allah tidak sempurna. Mereka membacakan satu bunyi dari wahyu yang diterima Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah Ya Ahmadu yatimmu ismuka wala yatimmu ismi. Ini bagaimana Pak Eki melihatnya? Keberatan apa yang muncul dari hal ini? Mereka justru itu meng-highlight ya. Tuh lihat katanya, naudzubillah min dzalik. Mirza Ghulam Ahmad lebih tinggi daripada Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik. Nama Allah Ta'ala akan berakhir, nama Mirza Ghulam Ahmad akan lestari, kan begitu, dinarasikan seperti itu. Ya. Ini menjadi keberatan mereka. Kembali Pak Jusman, tafsirnya bagaimana sebetulnya ini? Jadi tafsirnya kembali lagi seperti tadi lagi, polanya. Bahwa memang diartikan, hai Ahmad, nama engkau sempurna dan namaku tidak sempurna. Oh ini pelecehan, nama Allah tidak sempurna. Tapi sebenarnya terjemahan terbalik. Justru kalau terjemahan dari versi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, bahwa ini artinya adalah, hai Ahmad, nama engkau tamat atau tidak sempurna, fana lah. Dan namaku tidak tamat. Artinya sempurna. Dan ini diperjelas lagi oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam catatan kaki nomor 2 di halaman yang sama. Ya sekali lagi, penjelasannya di situ-situ juga. Tapi balik lagi hanya dipotong ya. Jadi bunyi catatan kaki tersebut adalah, hai Ahmad, nama engkau akan tamat atau berakhir, dan namaku tidak akan tamat. Artinya tetap abadi. Yakni engkau akan punah, kesempurnaan dan pujian engkau akan habis. Sedangkan pujian-pujian Allah Tuhan engkau tidak terbatas dan tetap abadi. Karena pujian-pujian itu tidak terbatas dan tidak dapat dihitung banyaknya. Jadi ketika manusia, ya kata Hazrat Masih Maud di penjelasan di tempat lain, dalam khutbah ilhamiyah dan di tazkirah itu juga, bahwa ketika manusia itu telah disinari oleh cahaya Tuhan, atau urusan pertablikannya atau dakwahnya itu telah sempurna ya, dengan ukuran yang cukup, maka ketika itu namanya sudah dinyatakan sempurna. Dan saatnya Tuhan akan memanggilnya. Ya, serta ruhnya akan diangkat ke sisinya. Itu kewafatan beliau. Kewafatan, artinya tugas engkau sudah selesai dengan ukuran tertentu ya. Jadi sempurna, bukan sempurna boleh lebih sempurna, justru sebaliknya tamat ya. Saya tambahkan sedikit. Ini juga dijelaskan dalam tazkirah bahasa Indonesia itu di halaman 45 catatan kaki nomor 74 ya, saya bacakan ya. Arti dari wahyu, namamu akan berakhir, yaitu nama Mirza Ghulam Ahmad. Namaku, nama Allah Ta'ala tidak akan berakhir adalah satu. Kamu, maksudnya Mirza Ghulam Ahmad, adalah fana. Dan pujian kepadamu terbatas. Tetapi pujian bagi Allah tidak terbatas, tidak terhingga, dan tidak berakhir. Satu. Kedua, dijelaskan lagi.
ketika telah memberikan penerangan kepada manusia dengan sinar Tuhan dan menyebarkan keimanan ke batas yang mencukupi, namanya menjadi sempurna dan Tuhannya memanggil. Jadi karena sudah tugasnya sudah mission accomplished begitu ya. Nah, itu sudah sempurna secara tugas. Tapi kemudian Tuhannya akan memanggil. Begitu. Serta ruhnya akan diangkat ke suatu makam di langit. Nah, demikian penjelasannya. Jadi memang pola-pola kritik itu selalu mengcropping, memutus atau memilah kalimat-kalimat tidak utuh seperti itu. Terima kasih Pak Eki, Pak Yusman. Kemudian Pak Eki, ini ada lagi keberatan yang berdasarkan wahyu yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berbunyi, kadzaba alaikum al-khabith, kadzaba alaikum al-khinzir. Yang artinya manusia kotor telah mendustakan kamu, babi telah mendustakan kamu. Tazkirah edisi 1969 halaman 63. Ini apalagi Pak yang jadi keberatan dari bunyi ini, wahyu ini? Ya, para penentang mengatakan bahwa yang mendustai Ahmadiyah, yang tidak percaya kepada dakwah Mirza Ghulam Ahmad itu semua manusia kotor dan adalah babi. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang dinarasikan ya. Demikian membuat marah umat Islam lain tentunya kan. Pak Yusman, bagaimana ini tafsirnya dari wahyu tadi? Ya, ini lebih ke generalisir. Ya, bahwa sesuai teksnya bahwa orang jahat ini telah membuat dusta terhadapmu, babi ini telah membuat dusta terhadapmu. Jadi digeneralisir bahwa setiap penentang dari Mirza Ghulam Ahmad itu adalah setara dengan babi. Tapi kalau dari sisi kata pun di sini ada kata ini. Ya, kalau bahasa Inggrisnya this, khusus. Ya, bukan orang-orang jahat itu, bukan umum, tapi ini. Nah, siapa yang khusus itu? Nah, dalam tazkirah dijelaskan, dalam catatan kaki dalam wahyu ini dijelaskan bahwa sebenarnya wahyu yang tertuju sebagai babi pendusta ini, yang membuat dusta ini adalah tertuju kepada Dr. Martin Clark, yang mana ketika itu pada bulan Agustus tahun 1887 ia telah mengadukan Hazrat Masih Maud alaihissalam ke pengadilan dengan tuduhan perencanaan pembunuhan. Ya, walaupun akhirnya kemudian tidak terbukti. Jadi wahyu ini sebenarnya merujuk kepada kejadian khusus, ya, sekali lagi ya, kepada kejadian khusus, dan yaitu tertuju kepada Dr. Martin Clark, ya, bukan kepada umum. Boleh saya tambahkan? Oh boleh, silakan Pak. Tuduhan perencanaan pembunuhan itu beberapa saat setelah Pandit Lekram meninggal ya, Karmubala ya. Nah, jadi wahyu itu kedua itu memang ditujukan pada khusus ya, pada Martin Clark, bukan pada siapa-siapa ya. Karena tuduhan-tuduhan maupun cacian-cacian yang kasar oleh Martin Clark ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ya. Nah, pada catatan kaki yang sama, di halaman yang sama Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan wahyu ini adalah sebagai berikut ya. Wahyu tersebut menggambarkan adanya persekongkolan orang-orang yang bertabiat kotor. 300 orang sebagai saksi untuk menyudutkan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam Di pengadilan. Di pengadilan ya. Mereka yang bertabiat kotor untuk membuat tuduhan palsu kepadaku. Namun dengan kurnia Allah, Dia telah memelihara aku. Begitu. Nah, lebih jauh juga dikemukakan bahwa dengan perantaraan pengadilan itulah tuduhan perencanaan pembunuhan tidak bisa dibuktikan. Hakim membebaskan dari tuduhan itu. Dengan demikian sempurnalah kabar gaib berupa wahyu yang telah ditulis 20 tahun sebelumnya. Ya, yang berbunyi, maka Allah telah membersihkan dari apa yang mereka katakan, yang mereka tuduhkan, dan Dia orang terhormat di sisi Allah. Ya. Lagi ini wahyu kemudian dinisbahkan atau ditafsirkan oleh para penentang itu yang tidak sesuai dengan yang ditafsirkan oleh yang menerima wahyu itu sendiri. Itu. Baik. Ya, Terima out kasih. of context. Out of context. Terima kasih Pak Yusman, Pak Eki, Masya Allah. Jadi clear, terang benderang di penjelasannya.
Kemudian Pak Eki, kita lanjutkan Pak. Ini ada satu keberatan atas wahyu yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berbunyi, Inna arsalnahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran kasayyibi minas sama'i fi dhulmatun wa ra'dun wa barqun kullu syai'in tahta qadaimai. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutusnya, anak laki-laki itu, sebagai saksi, pemberi kabar suka dan pemberi peringatan. Dan dia itu laksana hujan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kegelapan, petir, dan kilat. Semua itu ada di kedua kakinya. Apa keberatan yang muncul dari wahyu ini, Pak Eki? Ya, dinarasikan bahwa lihatlah bahwa Allah mengutus Mirza Ghulam Ahmad begitu, ya, sebagai saksi dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa ini segala sesuatu ada di kakinya. Jadi segala sesuatu tunduk di bawah kaki Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang menjadi keberatan para penentang itu. Masya Allah, ini rajiun sebetulnya. Pak Jusman, kembali. Mohon dijelaskan, ini tafsirnya bagaimana sebetulnya? Itu juga kembali ke pengeneralisiran. Jadi yang dimaksudkan bahwa syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, ya, itu bukan ditujukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, konteks dari wahyu yang beliau dapatkan ini melainkan berupa isyarat terhadap kelahiran putra pertama beliau. Ada basir pertama, ada basir kedua. Itu terhadap wahyu tentang nubuatan putra yang dijanjikan. Nah, ini wahyu itu adalah terkait dengan itu, ya. Nah, ini pun telah dijelaskan juga oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri mengenai turunnya wahyu tersebut. Itu setelah kegelapan disebutkan adanya petir dan kilat sebagaimana jelas diterangkan dalam penjelasan kalimat yang berurutan di atas. Putra pertama Mirza Ghulam Ahmad dari istri kedua bernama Bashir Awal lahir tanggal 7 Agustus 1887, tetapi pada tanggal 4 November 1888 ia meninggal dunia. Kesucian batin dan kebersihan dari almarhum diterangkan di dalam wahyu tersebut dan diberi julukan sebagai anak suci, nur Allah, tangan Tuhan, Muqaddas, dan juga Basir, yakni pemberi kabar suka. Jadi itu tertuju kepada untuk Basir yang pertama yang meninggal. Allah menjulukinya Tuhan beserta dengan dia. Jadi Allah telah menjuluki bayi ini dengan berbagai sebutan seperti Bashir, Emmanuel, Tuhan menyertainya, sebagai rahmat tangan Allah dan juga sebagai pancaran Allah yang perkasa. Setelah bayi ini meninggal dunia, maka secara berurutan kabar gaib ini pun menjadi sempurna. Karena Bashir Awal meninggal dunia dan orang-orang pun heboh karena bayi ini cepat meninggal dunia. Karena disangka bahwa kabar gaib tersebut batal, ya. Setelah itu akan muncul cahaya petir, maka dengan datangnya cahaya, maka kegelapan, keraguan pun menjadi hilang dalam dada yang telah dilontarkan oleh orang-orang yang ragu atas kabar gaib tentang seorang putra agung yang dijanjikan. Yang tentangnya pada tahun 1888 itu juga diterima wahyu, yaitu telah datang nur itu kepada engkau yang lebih baik daripada engkau. Jadi intinya itu sebenarnya tertuju kepada putra yang dijanjikan, itu Bashir Awal dan juga Bashir kedua, ya, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad. Baik. Jadi inna arsalnahu, hu ini kepada Bashir, bukan kepada Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kan kita sudah jelaskan. Kemudian kata-kata semua itu ada di kedua kakinya, itu maknanya adalah semua akan mengikuti jejak langkahnya. Itu maknanya, ya, bukan berarti di bawah secara literal harfiah, bukan, tapi akan jejak-jejak Sifatnya itu, ya. Betul, itu akan diikuti oleh para kaum Ahmadi. Jadi ini betul-betul wahyu apa? Penafsirannya yang mana? Tuduhannya kemana, Pak? Betul, karena kurang kafah membacanya. Kurang kafah. Terima kasih Pak Eki, Pak Jusman. Kemudian Pak Eki, ada lagi keberatan yang muncul atas wahyu yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berbunyi, ini agak panjang Pak Eki, ya.
Ra'aituni fil manam aina Allah wa naiqantu annani huwa wa lam yabqa li iradatun wala khatratun amilu la min jihatin nafsi wa sirtu kana'in munthalimin bal kasyi'in ta'abbitahu syai'un akharu wa akhfahu fi nafsihi hatta ma baqiya minhu atharun wala raihatun wa sara kal mafqudin wa ani bi'ainillah ruju'id dhalli ila aslihi wa ghaibu batuhu fi kama yajzi mithlu hadhil halati fi ba'di awqati alal mujibbin, yang artinya adalah aku melihat diriku sendiri dalam mimpi bahwa aku benar-benar Allah dan aku yakin bahwa aku adalah Dia. Aku sama sekali tidak punya hasrat atau keinginan, tidak pula punya daya dan kemauan untuk berbuat sesuatu yang timbul dorongan dari diriku sendiri. Dan jadilah keadaanku ini bagaikan mangkuk yang sudah hancur, bahkan layaknya barang yang terhimpit oleh barang yang lain, hancur lumat, hilang seluruhnya tersembunyi tanpa bekas, tak ada baunya. Tazkirah edisi 1969, halaman 195. Apa Pak Eki yang menjadi keberatan? Ya, ini yang disampaikan tadi oleh Pak Gumai, ini yang diartikan ya, diterjemahkan dalam tazkirah, ya kan. Masalahnya adalah para penentang itu mengubah artinya, begitu. Para penentang itu menulis seperti ini, menafsirkan atau mengartikan seperti ini Wahyu tadi kan ya. Aku melihat dalam mimpi bahwa aku sungguh-sungguh Tuhan, dan aku sepenuhnya yakin bahwa aku benar-benar adalah Dia, Allah yang sejati. Timbul benar-benar dorongan dari diriku untuk mereformasi dunia ini dan mengubah sistemnya dengan tatanan dunia yang baru, yakni aku ciptakan langit yang baru. Nah ini kan jauh banget, itu kan. Nah ini jadi keberatannya ya. Pak Jusman, bagaimana Pak Jusman memberikan tafsir kembali terhadap keberatan ini? Iya, tadi Pak Eki sudah singgung sebentar, memang unik ya. Tadi hanya motong satu ayat ya di luar konteks. Nah, kalau ini lebih ke apa ya? Pengubahan ya, interpolasi. Interpolasi dari makna sebenarnya. Tapi di sini perlu kita jelaskan juga bahwa di sini ada kata ra'aitu fil manam. Jadi aku melihat di dalam mimpi. Ya. Jadi oke lah kita katakan bahwa di dalam mimpi itu beliau benar-benar ingin menjadi seperti Allah. Padahal di sana disebutkan aku tidak berkeinginan kan, ya. Nah, tapi di sini sebenarnya pengalaman mimpi itu sebenarnya sesuatu hal kelaziman kan bagi orang-orang suci, dan kita tahu bersama hal-hal tersebut. Ya. Sebagai contoh misalnya mimpi Nabi Yusuf tentang bersujudnya 11 bintang, matahari dan bulan kepada beliau kan. Nah, tidak berarti bahwa ketiga planet itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Gitu. Nah, begitu juga ketika Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis Bukhari bahwa di waktu tidur aku melihat 2 gelang emas ada di 2 tanganku. Nah, padahal jelas-jelas bahwa Hazrat Rasulullah SAW sendiri mengharamkan laki-laki untuk memakai emas ya. Tetapi ini tentu dalam mimpi. Ya kalau dalam mimpi sah-sah saja kan, nggak bisa diharamkan gitu. Dan sekali lagi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri menjelaskan ya, arti atau makna mimpi yang beliau terima ini. Jadi tidak kita bisa nelan mentah-mentah seperti itu adanya ya. Jadi dituliskan oleh beliau bahwa kami tidak memaknai peristiwa ini sebagaimana yang dimaknakan dalam kitab para pengikut kitab Wihdatul Wujud, yaitu penyatuan dengan Tuhan. Dan juga tidak memaknakan hal itu seperti pendapat para huluyin, yaitu Tuhan menitis di dalam diriku. Peristiwa ini sesuai dengan hadis Nabi, yaitu hadis Bukhari, tentang penjelasan martabat hamba Allah yang soleh dan yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah nafal. Yang mana hadis tersebut menjelaskan, jika seorang hamba Allah berusaha mendekatkan
kepadanya dengan mengerjakan ibadah nafal, maka Allah Ta'ala akan mencintainya. Apabila Allah Ta'ala mencintainya, maka dia akan menjadi telinganya ketika ia mendengar, dia akan menjadi matanya ketika ia melihat, dia akan menjadi tangannya ketika ia memegang, serta dia akan menjadi kakinya ketika ia berjalan. Jadi dari sini sebenarnya beliau bukan makna sebenarnya, tapi lebih ke makna kiasan sebagaimana hadis ini. Iya, jelas sekali. Pak Eki? Ya, ini makna ahli-ahli sufi lah, sufistik seperti itu ya. Dan juga dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa jika seorang bermimpi seolah-olah dia menjadi Tuhan, menurut hadis Nabi Muhammad SAW adalah demikian. Seorang yang melihat dalam mimpi bahwa ia seolah-olah benar menjadi Tuhan, maka artinya Allah Subhanahu wa taala akan segera menyampaikan kepadanya petunjuk-petunjuknya. Itu dalam hadis juga disebutkan hadis Bukhari. Kemudian juga dalam buku tafsir mimpi ya, makna menjadi Tuhan yang terdapat dalam kitab Ta'tirul Anam fil Ta'biril Manam halaman 9 ya. Dikatakan demikian, siapa yang melihat dalam tidur seakan-akan ia menjadi Allah, maka ia akan dipimpin ke jalan yang lurus. Jadi tidak ditafsirkan sebagai harfiah, literal, tapi makna-makna yang secara spiritual, secara rohani ada jauh lebih tinggi di balik itu. Baik, ini Pak Eki ada satu wahyu yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang kemudian menimbulkan keberatan yang berbunyi anta minni bimanzilati auladi, yang artinya engkau di sisiku pada kedudukan anak-anakku. Tazkirah edisi 1969 halaman 112. Kalau tadi sebagai Allah, nah sekarang tuduhannya sebagai anak Tuhan. Gimana Pak? Ya, ini lagi yang kemudian dieksplor menuduh Mirza Ghulam Ahmad. Naudzubillah min dzalik, lihat katanya menurut Mirza Ghulam Ahmad Allah punya anak-anak. Gitu. Nah, ini yang menjadi keberatan. Lagi-lagi wahyunya seperti apa? Itu harus kita bahas. Pak Yusman, silakan. Ya, sesuai dengan teksnya bahwa bimanzilati aulad, ya, yang artinya adalah pada kedudukan putraku, ya, seperti kedudukan putraku. Ini yang harus kita garis bawahi, bukan antawaladi. Kalau antawaladi pun engkau adalah putraku. Iya. Ya. Jadi ini bukan berarti Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi anaknya, ya, tetapi karena kecintaan beliau terhadap Allah, yaitu kecintaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kepada Allah, maka Allah Ta'ala juga memberikan kasih atau kecintaan yang sama, sehingga beliau memposisikan seakan-akan posisi beliau itu setara dengan anak-anaknya Allah. Dan balik lagi, kita lihat bagaimana penjelasan dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri ya mengenai wahyu yang beliau dapatkan ini. Yaitu di dalam Hakikatul Wahyi beliau telah jelaskan bahwa ingatlah bahwa Allah, kata beliau, suci dari mempunyai anak. Dia tidak mempunyai sekutu, tidak mempunyai anak, dan tak seorang pun yang berhak mengatakan bahwa aku Tuhan atau anak Allah. Jadi itu prinsip yang memang dipegang oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan juga Ahmadiyah. Dan kalimat pada wahyuku ini, yaitu anta minni bimanzilati auladi, itu hanyalah merupakan satu kiasan semata. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Hanyalah merupakan satu kiasan semata. Baik, kiasan, baik. Kiasan. Iya. Dapat disampaikan demikian, wahyu ini turun saat tuduhan kepada Mirza Ghulam Ahmad gencar. Dikatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tuh najis, bagaikan darah haid, darah kotor begitu. Nah, beliau jelaskan bahwa dalam darah kotor, dalam darah haid manusia, wanita itu pun kan di situ muncul, bisa lahir seorang manusia, kan begitu. Jadi sama halnya ketika Nabi Isa alaihissalam terlahir dari rahim Siti Maryam, kan juga melahirkan manusia suci. Jadi demikian tinggi tafsir atau penjelasan yang dijelaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam.
Sangat menarik penjelasan ini. Kemudian Bapak-Bapak, ini ada satu wahyu kembali dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang kemudian menimbulkan keberatan yang berbunyi aina ma fuqifu ukhdiru wa qutilu taqtila. Yang artinya adalah dimanapun mereka ditemukan, mereka akan ditangkap dan dituntaskan. Tazkirah halaman edisi kedua, English edition halaman 995. Pak Eki, bagaimana mengenai hal ini, Pak? Ya, tadi terjemahannya sudah betul, ya kan. Cuma yang dinarasikan oleh para penentang itu adalah semua yang tidak mengikuti Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir. Tuduhan seperti itu. Boleh diculik, boleh dibunuh dengan sadis, kapan saja, di mana saja. Ini kan narasi framingnya seperti itu yang beredar itu. Sedangkan kalau kita kembali pada wahyu apa yang disampaikan oleh Pak Gumai tadi, intinya adalah kan banyak tuh wahyu itu panjang, ya kan, lebih kurang ada 8 dan itu campur antara bahasa Urdu dengan bahasa Arab, ya kan. Cuma yang menjadi keberatan atau menjadi saya highlights itu adalah dimanapun mereka ditemukan, mereka akan ditangkap dan dituntaskan. Itu dari terjemahan wahyunya. Baik. Pak Jusman, bagaimana tafsirnya terkait hal ini? Ya, terkait dengan tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang pengkritik itu sebenarnya itu bentuk tafsir mereka. Ya, bahwa berarti semua tadi disebutkan kan yang mengingkari Mirza Ghulam Ahmad itu boleh ditangkap, diculik dan lain sebagainya. Itu kan yang mereka narasikan. Nah, padahal di sini tidak dijelaskan. Ya, mereka dimanapun mereka ditemukan, mereka akan ditangkap dan dituntaskan. Ini kan wahyu dari Allah Ta'ala kepada Mirza Ghulam Ahmad. Artinya yang memberikan wahyu adalah Allah, yang menerima adalah Mirza Ghulam Ahmad. Nah, di sini tidak dijelaskan siapa yang akan menangkap, ya, siapa yang ditangkap. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bentuk kalimat itu adalah pasif, yaitu siapa yang mengangkat dan siapa yang akan menuntaskan mereka, yang menangkapnya itu akan ditangkap, ya, tidak dijelaskan. Jadi tentu agak serampangan kalau mengatakan orang Ahmadiyah yang menangkap, ya, atau pengikut Mirza Ghulam Ahmad, tidak, ya. Melainkan ketika Allah Ta'ala yang memberikan wahyu tersebut, ya berarti Allah Ta'ala sendiri yang akan menangkap itu, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, penjelasan dari wahyu tersebut dijelaskan di sini. Dari kata keseluruhan wahyu itu sebenarnya sudah dapat kita pahami, ya. Tapi beliau jelaskan secara detail di sini. Wahyu ini menegaskan peran ilahi yang telah mengutus beliau sebagai imam zaman. Ya, wahyu tersebut menyatakan keadaan orang-orang yang mengingkari nikmat samawi di dalam pandangan Allah Ta'ala. Nah, kemudian di wahyu selanjutnya dinyatakan janji Allah Ta'ala yang akan memberi perlindungan terhadap imam zaman yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, baik di bumi maupun di langit. Wahyu ini secara khusus ditujukan kepada mereka yang memusuhi, memerangi atau melawan beliau, dan bukan ditujukan kepada halayak ramai yang tidak percaya kepada kebenaran beliau. Itu poin. Kemudian wahyu ini juga berisikan janji Allah Ta'ala bahwa Dia sendiri, artinya Allah Ta'ala sendiri yang akan menghancurkan musuh beliau, ya. Bukan orang-orang Ahmadi yang akan memerangi atau menghukum mereka yang mengingkari beliau, melainkan perbuatan buruk para penentanglah yang akan menimpa atas mereka sendiri, sebagaimana arti dari kalimat wahyu itu sendiri, yaitu mereka akan ditangkap dan dituntaskan. Baik. Pak Eki, silakan. Ya, sejarah mencatat beberapa penentang Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang kemudian mereka wafat dalam konteks mubahalah, ya. Di sini disebut seperti misalkan Syarafuddin dari Jamu, Ilahi Bast, ya, bahwa dia sebelumnya adalah pengikut, kemudian keluar dan kemudian juga terjadi nubuatan-nubuatan seperti itu tentang akan dituntaskannya. Kemudian Dulmiyar, kemudian Hakim Abdul Qadir, kemudian Sa'adullah. Ini beberapa, ya. Yang terkenal itu adalah Alexander Dowie, Pandit Lekram, dan yang
tidak kalah viralnya tidak hanya pada zaman beliau saja ya. Kemudian terjadi yang menimpa pada Ali Bhutto, Presiden Pakistan, juga pada Presiden Pakistan berikutnya yaitu Zia-ul Haq. Mereka keduanya wafat dengan terhina. Nah, ini adalah bukti dari kebenaran wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berbunyi inni muhinun man aroda ihanataka. Allah Ta'ala akan menghinakan orang-orang yang menghinakan engkau. Ya Allah Ta'ala sendiri yang menghinakan, bukan orang Ahmadiyah. Jadi jelas, sangat jelas. Mungkin sebelum kita akhiri pembahasan kita, ada closing statement dari Pak Jusman dan Pak Eki, silakan. Jadi ini sebagai satu bagian kecil aja yang viral tentang kritikan para penentang kepada wahyu-wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ya. Sebenarnya banyak yang lain juga, tapi ini sebagai satu awal lah. Barangkali juga biar difahami pertama oleh mereka orang-orang Ahmadi, kedua bagi mereka yang bukan Ahmadi, ya, agar bisa lebih menimbang apa yang dikritikkan, apa yang disampaikan keberatan dan apa yang menjadi penjelasan dari pihak Ahmadiyah. Baik, terima kasih. Pak Jusman, silakan. Jadi untuk memahami wahyu, kasyaf ataupun ilham itu memang bukan sesuatu hal yang mudah ya. Jadi memang memerlukan satu hati yang bersih, keterbukaan yang hati yang luar biasa ya. Apalagi ini terkait dengan sosok yang dijanjikan, yang mana setiap orang juga masih ada yang beriman, ada yang belum. Tetapi dengan beberapa penjelasan yang tadi kami jelaskan, mudah-mudahan setidaknya orang yang tidak beriman pun dapat secara terbuka, oh ternyata seperti ini wahyu sebenarnya. Tidak kemudian minimal tidak menyebar fitnah atau menyebar kebencian kepada orang lain, sehingga bukan hanya perbedaan pendapat tapi juga bisa mengarah kepada persekusi. Baik. Terima kasih banyak Pak Eki, Pak Jusman atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini dapat mengklarifikasi, membersihkan kesalahpahaman dengan sebuah kebenaran. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita dalam episode ini. Sebuah pembahasan yang sangat penting, mengklarifikasi segala macam bentuk fitnah, tuduhan, keberatan. Dengan harapan kebenaran adalah kebenaran dan menjadi landasan bagi keimanan kita. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.